Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan kesempatan menikmati kehidupan dunia ini. Oleh karenanya kita tak boleh salah memaknai kehidupan dunia sebagai tempat kita mengumpulkan segala macam amal kebaikan. Oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini saya membagi kehidupan dunia ini, al-hayatud dunia itu ada 3 macam, dan ini nanti berdampak kepada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kematian kita. Ada 3 macam kehidupan dan ada 30 macam kematian. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan yang buruk, al-hayatus sayyi'ah. Al-hayatus sayyi'ah adalah kehidupan yang buruk. Kehidupan yang buruk ini bukan soal kaya dan miskin, bukan hanya soal kaya dan miskin. Kehidupan dunia ini, kehidupan yang buruk bukan soal kaya dan miskin, tapi adalah persoalan di mana kita mampu menaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi kehidupan yang buruk itu adalah kita tidak menjalankan ibadah kepada Allah, tidak melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah, melanggar juga sunnah Rasulullah, itulah kehidupan yang buruk. Artinya hidupnya tidak punya aturan. Padahal Islam itu diturunkan oleh Allah melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada aturannya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, seluruh aktivitas kehidupan kita sudah diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau itu kita langgar, maka itulah kehidupan yang buruk, al-hayatus sayyi'ah. Nah, yang kedua adalah kehidupan yang baik. Ini kebalikan daripada kehidupan yang buruk. Kehidupan yang baik, al-hayatul hasanah. Kehidupan yang baik juga bukan karena ia kaya raya atau ternama atau terpandang atau penguasa. Kehidupan yang baik itu ukurannya adalah ia patuh kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, ia jalankan perintah Allah dan ia tinggalkan larangannya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan, maka itulah kehidupan yang baik. Sehingga seluruh aspek kehidupannya, seluruh waktu-waktu yang dia jalaninya dalam kehidupannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai ia bangun tidur sampai tidur kembali, itu dijalankan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang hidup dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan sunnah Rasul, maka itulah kehidupan yang baik. Kenapa? Karena dia jelas arti kehidupannya, kapan, dari mana ia datang, sedang di mana dia berada, dan hendak kemana dia berakhir, dia tahu. Sehingga dia pun berakhir juga kehidupannya dengan keadaan yang baik. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah kehidupan yang buruk, al-hayatus sayyi'ah. Yang kedua,
al-hayatul hasanah, dan yang ketiga ini yang paling tinggi, itu al-hayatul jamilah. Al-hayatul jamilah yaitu kehidupan yang indah. Ini berada satu tingkat di atas kehidupan yang baik. Kenapa? Karena kalau kehidupan yang indah, dia melihat segala sesuatu yang dilakukannya atau apapun yang terjadi dalam kehidupannya, bahkan sesuatu yang tidak ia sukai, itu dari sisi keindahannya. Ini ibarat kacamata lebah. Andaikan lebah itu terbang di atas tumpukan sampah sekalipun, dia tidak akan pernah berhenti di tumpukan itu. Yang dicarinya adalah kembang yang sedang mekar, karena di dalamnya ada bunga, ada madu. Itulah kehidupan yang indah. Sehingga apapun yang ia lakukan dalam kehidupannya, beribadah kepada Allah tidak semata-mata karena kewajibannya, karena tidak terpaksanya, tapi justru karena dia merasakan keindahan di dalamnya. Betapa nikmatnya dia beribadah kepada Allah. Tatkala ia solat, betapa indah dan nikmatnya ia solat. Tatkala ia baca Quran, betapa indah dan nikmatnya solat. Tatkala ia bekerja sekalipun, maka yang terlihat adalah keindahannya. Bahkan ketika ia ditimpa oleh kesulitan pun, ditimpa oleh musibah, dia percaya bahwa dalam musibah itu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah, sehingga tidak pernah dia berpikir buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehidupan dunia. Ada kehidupan yang buruk, yaitu al-hayatus sayyi'ah, ada kehidupan yang baik, al-hayatul hasanah, dan ada yang ketiga, ada al-hayat jamilah. Maka kematian pun ada tiga. Kematian kita pun manusia ada tiga. Sesuai dengan kehidupan kita, maka begitulah kematian kita. Kematian kita sesuai dengan kebiasaan kita. Biasanya kita apa, maka itulah mati kita. Maka orang yang kehidupannya buruk, al-hayatus sayyi'ah, maka matinya pun sayyi'ah. Dan inilah yang disebut dengan su'ul khatimah. Orang yang selalu melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mati dalam keburukan, su'ul khatimah. Yang kedua adalah kematian yang baik. Orang yang hidupnya baik, al-hayatul hasanah, kehidupan yang baik, maka matinya pun baik. Orang yang biasa bersedekah, maka matinya pun dalam keadaan bersedekah. Orang yang biasa menolong orang atau biasa beribadah, maka dia pun akhir hidupnya adalah baik. Orang yang hidupnya baik, maka matinya pun baik, yang disebut dengan husnul khatimah. Dan kita selalu memohon ini, Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah wa as'aluka ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk, dan memohon kepadamu ya Allah kehidupan yang baik, kematian yang baik, husnul khatimah. Dan yang ketiga, orang yang hidupnya indah, maka matinya pun indah. Orang yang hidupnya indah, maka matinya pun indah. Bagaimana mati yang indah itu? Kemarin ada orang tua kami di musola kami di sana meninggal pada saat ia sholat, pada saat ia menjadi imam sholat subuh, dan belum selesai melaksanakan sholat subuh pada rakaat kedua, dia pun terjatuh dan meninggal dunia. Dan orang-orang jamaah sekalian pun panik dan ingin menyelamatkannya, dan tak bisa diselamatkan. Lantas disampaikan kepada saya, Ustadz, Pak Haji tidak bisa lagi diselamatkan, Pak Haji Muhammad Muslih namanya. Dan saya bilang, kenapa? Dia tidak bisa tertolong. Sebenarnya bukan tak bisa ditolong, tapi memang dia ingin mati dalam keadaan indah. Yang paling indah bagi seorang hamba, matinya adalah ketika sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya. Dan dia, saya sudah menemui istrinya setelah meninggal beliau, bercerita bahwa apa? Memang dalam beberapa bulan terakhir Pak Haji itu selalu berdoa pengen matinya waktu sholat atau dalam saat mengaji, dan Allah kabulkan. Dia dipanggil Allah dalam keadaan sholat, menjadi imam pula di waktu subuh, dan dia tidak bangkit lagi. Dan inilah yang disebut dengan kematian yang indah. Apa ciri khas kematian yang indah itu? Kita ingin matinya macam itu. Orang yang meninggal karena kecelakaan, karena dia niatnya ibadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, itu husnul khotimah. Tapi bukan kematian yang indah, karena kita tidak ingin mati macam itu. Tapi kalau kematian yang indah, kita pengen matinya macam itu. Ketika khutbah ada ustadz yang meninggal, ketika mengaji mimpin tahlil ada ustazah yang meninggal, waktu bersujud ada orang yang meninggal, dan pengen kita matinya macam itu. Itulah yang disebut dengan kematian yang indah.
Semoga Allah memberikan kita karunia mati husnul khotimah, apalagi kalau kita diberikan karunia kematian yang indah, yaitu al-mautul jamilah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.